Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan asesmen ketiga inovasi teknologi untuk Smart Grocery Assistant dengan saya Iqbal Farabi dan teman-teman saya. Saya dari Satria Maulana. Jadilah Nah, untuk yang pertama latar belakangnya kenapa kita membuat aplikasi ini. Karena belanja kebutuhan sehari-hari sering sekali memakan waktu, sulit menemukan produk yang dibutuhkan, dan antrean panjang di kasir menjadi masalah umum. Selain itu, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, muncul peluang besar untuk menghadirkan pengalaman belanja yang lebih pintar, di mana efisiensi dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Smart Grocery hadir sebagai solusi berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan cara belanja yang lebih praktis, personal, dan juga modern. Kemudian, untuk tujuan misi kami adalah meningkatkan pengalaman belanja dengan memanfaatkan teknologi cerdas. Untuk tujuan kami membuat ini karena untuk membantu konsumen belanja dengan cepat, nyaman, dan juga efisien melalui aplikasi berbasis AI. untuk masalahnya, pengalaman belanja di supermarket seringkali menjadi tantangan bagi konsumen karena berbagai faktor antrean. Panjang di kasir, terus terutama pada jam sibuk, membuat proses belanja memakan waktu lebih lama dari yang diinginkan. Selain itu, kesulitan menemukan produk tertentu di rak-rak supermarket yang luas seringkali membuat frustasi, terutama bagi mereka yang memiliki waktu terbatas. Waktu belanja yang tidak efisien semakin diperparah dengan kurangnya sistem yang memberikan rekomendasi produk sesuai sesuai kebutuhan atau preferensi pengguna, sehingga pengalaman belanja terasa kurang personal dan melelahkan. Solusinya, untuk mengatasi masalah tersebut, Smart Grocery menawarkan solusi berbasis teknologi yang modern dan efisien. Aplikasi ini memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk menghadirkan pengalaman belanja online yang cepat dan praktis tanpa harus mengantri di kasir. Fitur pencarian cerdas memungkinkan pengguna menemukan produk dengan mudah hanya dengan mengetikkan nama. Selain itu, sistem rekomendasi berbasis online berbasis mechanic learning membantu memprosesasi pengalaman belanja dengan memberikan saran produk atau resep yang relevan berdasarkan kebiasaan pengguna. Untuk value proposition-nya, hemat waktu, akses mudah, dan pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Untuk fiturnya ada 4, yaitu pencarian produk berbasis AI, rekomendasi produk berdasarkan histori belanja, pembayaran tanpa kasir atau self checkout, terus juga yang terakhir ada layanan pengiriman cepat. Untuk keunggulannya ada 3. Yang pertama, lebih cepat dari belanja konvensional, menghemat waktu dan tenaga, dan yang terakhir ada teknologi canggih untuk pengalaman belanja yang mulus. Dan untuk yang pertama di sini itu ada demo. Untuk di page pertama ini ada rekomendasi makanan makanan yang direkomendasikan. Ini tuh yang pertama itu ada rekomendasi kecap enak dan nanti akan muncul seperti yang ada di gambar. Dan untuk page kedua di sini ada dari AI-nya, jadi kita bisa berinteraksi secara via chat menggunakan menggunakan aplikasi ini. Terus yang kedua nanti dia akan muncul
makanan yang direkomendasikan dari AI tersebut, dan untuk page terakhirnya ini adalah bahan atau deskripsi dari makanan yang direkomendasikan dari AI tersebut. Terus analisis pasarnya yang ada dua, yaitu tuh tren belanja online meningkat pesat, dan yang terakhir tuh ada orang lebih memilih belanja praktis dengan teknologi. Target audiensnya ada mahasiswa, para pekerja, dan juga keluarga. Dilanjut oleh teman saya. Untuk strategi pasarnya itu dilakukan di kota-kota besar yang contohnya itu yang pertama ada Jakarta, yang kedua Bandung, yang ketiga ada Surabaya. Untuk strategi pendapatan itu yang pertama itu dari komisi penjualan dan yang kedua itu kerjasama dengan merek untuk promosi atau kerjasama brand. Di sini menampilkan biayanya komisi dari penjualan yaitu 500 juta, kerjasama dengan brand yaitu 350 juta, dan total pendapatan dalam satu tahunnya itu 800 juta. Untuk proyeksi keuangannya yaitu ini mencakup dari 3 tahun yaitu dari 2024 sampai 2026. Untuk di tahun pertama yaitu 2024 mendapatkan 800 juta dan meningkat di tahun 2025 yaitu mendapatkan 1 miliar dan meningkat di tahun berikutnya yaitu 2026 sampai 1,6 miliar. Selanjutnya ada profil pendiri, yaitu saya sendiri sebagai pendiri Smart Grocery Assistant dengan tujuan untuk menciptakan solusi berbasis teknologi yang dapat membantu masyarakat dengan visi untuk merevolusi cara orang berbelanja kebutuhan harian. Saya merancang Smart Grocery Assistant sebagai aplikasi yang menggabungkan teknologi AI dan kemudahan penggunaan untuk merencanakan, mencari, dan membeli kebutuhan mereka dengan lebih cepat dan hemat. Filosofi yang saya buat yaitu menghadirkan solusi yang sederhana namun berdampak besar bagi banyak orang, menjadikan aplikasi ini relevan bagi masyarakat modern ke depannya. Saya akan memperluas fitur aplikasi untuk mendukung personalisasi yang lebih mendalam dan memperluas jangkauan layanan ke berbagai kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya ada profil tim inti yang pertama ada Daryl Satria Maulana sebagai tim pengembang dari Smart Grocery Assistant. Selanjutnya ada Malika Syadila Ayara sebagai marketing Smart Grocery Assistant. Dan selanjutnya ada Jagat Saksena sebagai operasional Smart Grocery Assistant. Selanjutnya di sini ada milestone atau pencapaian yang kita inginkan di target kita di tahun pertama dari Smart Grocery Assistant ini kita meluncurkan minimum viable product. Kemudian di tahun kedua capaian yang ingin kita capai yaitu mengekspansi ke wilayah baru. Contohnya ke Yogyakarta, ke Jakarta, dan kota-kota besar lainnya. Kemudian di tahun ketiga kita menambahkan fitur-fitur baru. Selanjutnya untuk rencananya kita itu rencananya untuk menjalin kerjasama dengan supermarket besar. Kemudian mengembangkan fitur belanja berbasis suara. Di sini ada proyeksi pertumbuhan. Proyeksi pertumbuhan ini meliputi jumlah pengguna yang ingin kita capai. Di sini ada ininya tahun pertama
kita memproyeksikan 1.000 pengguna menggunakan aplikasi Smart Grocery Assistant. Kemudian di tahun kedua, kami merencanakan 5.000 pengguna untuk menggunakan aplikasi Smart Grocery Assistant. Kemudian untuk di tahun ketiga, kami merencanakan mendapatkan 10.000 pengguna yang menggunakan aplikasi Smart Grocery Assistant. Selanjutnya ada anggaran yang kami keluarkan selama 1 tahun, yaitu ada pemasaran dengan estimasi biaya yaitu sekitar 200 juta. Pemasaran ini digunakan untuk kerjasama seperti influencer atau untuk promosi-promosi aplikasi Smart Grocery Assistant. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi yaitu estimasi biaya dalam 1 tahun sekitar 200 juta. Biaya ini dipakai untuk mengembangkan aplikasi seperti tampilan UI UX dan pengembangan lainnya yang diperlukan. Selanjutnya ada biaya operasional yaitu sekitar 130 juta dalam 1 tahun. Biaya ini dipakai untuk operasional seperti gaji karyawan. Selanjutnya ada biaya perizinan, estimasi biayanya yaitu 70 juta. Biaya ini digunakan untuk perizinan dan kontrak kerjasama dengan brand atau mitra. Dan total dalam 1 tahun anggaran yang aplikasi kami keluarkan yaitu sekitar 600 juta dalam 1 tahun. Selanjutnya yaitu pendanaan itu yang pertama berasal dari investor dan yang kedua itu dari dana pribadi. Selanjutnya proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini yaitu anggaran serta keuntungan dalam 1 tahun dalam bentuk juta. Yang pertama ada pemasaran, yaitu total anggaran yang kita keluarin dalam 1 tahun sekitar 200 juta dengan keuntungan 50 juta. Selanjutnya biaya pengembangan aplikasi, biaya yang kami keluarkan itu sekitar 200 juta dan dengan keuntungan dalam 1 tahun yaitu sekitar 50 juta. Selanjutnya ada biaya operasional dengan biaya 130 juta dengan keuntungan 50 juta. Dan yang terakhir ada biaya perizinan yaitu anggaran yang kita keluarkan yaitu sekitar 70 juta dengan keuntungan 50 juta. Jadi total keuntungan yang kami dapatkan yaitu sekitar 200 juta dengan anggaran yang kami keluarkan yaitu sekitar 600 juta. Simpulannya yaitu Smart Grocery hadir sebagai solusi modern untuk mengatasi tantangan belanja tradisional dengan menghadirkan pengalaman yang lebih cepat, praktis, dan personal. Dengan teknologi berbasis AI, aplikasi ini tidak hanya membantu pengguna menemukan produk dengan mudah melalui fitur pencarian cerdas dan rekomendasi yang relevan, tetapi juga menawarkan fleksibilitas melalui pengiriman cepat atau pengambilan langsung di toko. Jadi ada call to action yaitu dukung kami untuk mewujudkan pengalaman belanja yang lebih pintar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.